pada Kongres PDIP tahun 2024. Apakah nanti mulus-mulus saja Tra Soekarno menempati kursi PDIP 1, ataukah nanti non Tra Soekarno akan mulus-mulus saja menempati kursi PDIP 1, ataukah terjadi persaingan yang ketat antara Tra Soekarno di satu sisi dengan non Tra Soekarno di sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberinya keberkahan hidup serta diberinya kita kebenaran untuk berpikir. Sahabat BN, ini ada sebuah berita menarik pagi ini tentang PDIP. Berita ini baru jam 10.31 WIB, sekarang jam 11. Baru sekitar setengah jam yang lalu, hari Kamis ini tanggal 27 Oktober 2022. Di sini CNN Indonesia menurunkan sebuah berita dengan judul Elit PDIP soal Jokowi jadi ketum, (2) relawan Ganjar salah minum obat. Ini agak menyentak ini beritanya. Jakarta CNN. Anggota DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mencibir relawan kami Ganjar yang mendoakan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP periode 2024-2029. Hendrawan menilai pernyataan relawan Ganjar Pranowo itu tak tepat. Dia menegaskan relawan tak punya wewenang mencampuri urusan internal partai. Singkat saja, offside dan salah minum obat, kata Hendrawan melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com Kamis 27 Oktober hari ini. Wacana Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP bermula dari pembentukan relawan kami Ganjar. Gerakan itu diinisiasi advokat simpatisan Ganjar Pranowo bernama Joko Priyoski. Joko mengatakan pihaknya akan menggelar doa bersama di Bogor pada Minggu 30 Oktober. Selain peresmian kami Ganjar, acara itu juga ditujukan untuk mendoakan Ganjar Pranowo menjadi presiden dan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024. Dia menjelaskan posisi Jokowi sebagai Ketua Umum akan memuluskan transisi kepemimpinan. Menurutnya, posisi itu membuat Jokowi bisa memastikan warisannya di pemerintahan bisa diteruskan Ganjar. Untuk PDI Perjuangan, kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan. Maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP tahun 2024. Ucap Joko melalui keterangan tertulis Rabu 26 Oktober. Sahabat BN, ini memang kejutan dan mungkin telah banyak analis politik memperkirakan suasana begini akan terjadi nanti di tubuh PDIP. Karena besar kemungkinan periode kepemimpinan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mungkin ini periode terakhir. Karena itu
kepemimpinan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tentu akan digantikan oleh yang lain. Dan tentu saja karena diperkirakan periode terakhir akan banyak dari kalangan PDIP yang mengincar kursi orang nomor 1 di PDIP ini. Bahkan kalau dipilih-pilih mana yang mau sekarang kader PDIP mengincar kursi nomor 1 PDIP dibandingkan dengan kursi RI 1 atau RI 2, mungkin juga bisa ada yang memilih lebih baik mengincar kursi orang nomor 1 di PDIP. Sebab kalau kursi orang nomor 1 di RI 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Tapi kalau kursi orang nomor 1 di PDIP bisa lama dan pengaruhnya sangat besar. Kita dapat melihat bagaimana pengaruh Ibu Megawati selama Jokowi menjadi presiden di negeri ini. Karena itu, incaran untuk menduduki kursi orang nomor 1 di PDIP ini adalah incaran yang paling diminati oleh kader PDIP. Namun sekarang tentu kita perlu melihat ke belakang. Bagaimana dulu selaku seorang putri Bung Karno, Ibu Megawati berjuang merebut kepimpinan PDI dari tangan Suryadi yang kala itu merupakan dalam tanda petik kaki tangan penguasa Orde Baru. Sehingga dapat diambil oleh Ibu Megawati dengan dukungan kadernya yang begitu militan waktu itu. Mungkin kita masih ingat peristiwa 27 Juli di markas PDIP yang banyak menelan korban, dan banyak lagi perjuangan Ibu Megawati yang sulit dibayangkan saat ini. Dan kita harus tahu bahwa besarnya PDIP saat ini sungguh tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari gezah Bung Karno. Karena itu, bagaimanapun Ibu Megawati sebagai Tra Soekarno didukung dengan sejumlah kader militannya yang setia kepada Ibu Megawati, sudah jelas menginginkan kepemimpinan Ibu Megawati yang merupakan Tra Soekarno digantikan juga oleh Tra Soekarno. Tra Soekarno satu-satunya yang kelihatan ke permukaan sekarang ini adalah Puan Maharani. Dengan demikian, pada Kongres PDIP tahun 2024 nanti, besar kemungkinan akan muncul persaingan antara kubu Tra Soekarno dengan kubu non-Tra Soekarno. Kalau itu yang terjadi nanti, dapat bayangkan bagaimana sengitnya Kongres PDIP nanti. Pak Jokowi sangat tepat menjadi Ketua Umum PDIP. Karena beliau sudah menjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali periode dan pernah menjadi wali kota 2 kali periode dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun sekarang ini yang jadi tanda tanya, apakah Pak Jokowi Tra Soekarno? Memang
Tepat pula alasan dari relawan kami Ganjar mengatakan bahwa PDIP ini adalah partai yang demokrasi, bukan partai kerajaan. Perbicaraan ini sudah tampak bahwa semua kader PDIP boleh menjadi ketua umum PDIP. Dan memang formalnya begitu. Tetapi bagaimanapun, marwah PDIP yang begini besar sekarang ini tentu tidak bisa dilepaskan dari gezah atau nama besar Presiden Soekarno. Dan Ibu Megawati membesarkan PDIP ini bukan melalui jalan yang mulus, terentang, lurus, tetapi jalan yang terjal, berbatu cadas, dan penuh liku. Pada umumnya, pada setiap liku jalan itu, air mata Ibu Megawati pernah tertitik. Misalnya, dalam peristiwa Kongres PDI di Semarang, dalam peristiwa Kongres PDI di Medan, dalam peristiwa 27 Juli di Jakarta, di era Orde Baru, dan dalam peristiwa-peristiwa lain yang cukup tragis dan memiriskan. Pada setiap peristiwa itu, kita yakin air mata Ibu Megawati pernah tertitik. Dan kini tentu kader PDIP yang setia kepada Ibu Megawati jelas berpikir dua kali untuk meletakkan kepemimpinan PDIP ke depan di luar terah Soekarno. Namun apapun namanya, kita tentu akan melihat nanti pada Kongres PDIP tahun 2024, apakah nanti mulus-mulus saja terah Soekarno menempati kursi PDIP 1, ataukah nanti non terah Soekarno akan mulus-mulus saja menempati kursi PDIP 1, ataukah terjadi persaingan yang ketat antara terah Soekarno di satu sisi dengan non terah Soekarno di sisi lain. Namun paling tidak, ini adalah hal yang menarik bagi publik berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan dari Ibu Megawati pada periode sekarang ini nanti. Mari sama kita lihat dan mari sama kita tunggu Kongres PDIP mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.